Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini Ustaz ingin memberikan ilmu tambahan kepada antum semua terkait dengan teknik menghafal itu mudah. Yang mana dengan teknik menghafal itu mudah, insya Allah kita semua bisa hafal asal mau dan tahu caranya. Sebab menghafal itu termasuk bagian penting dalam proses belajar, apalagi terkait dengan istilah-istilah. Kita harus berusaha mengingatnya, yang mana proses mengingat ini harus dengan tahap menghafal. Oleh karena itu hari ini Sabtu 12 September 2020 Ustaz ingin berbagi ilmu kepada kalian berkaitan dengan teknik menghafal itu mudah. Dan teknik ini lagi-lagi lebih Ustadz tekankan terhadap pelajaran mustalahul hadis atau istilah-istilah hadis. Meskipun sebenarnya metode ini atau teknik ini bisa antum gunakan dalam pelajaran-pelajaran menghafal lainnya. Namun untuk kali ini saya sangat menekankan kepada antum agar menerapkan teknik ini saat menghafal istilah-istilah penting yang ada di ilmu mustalahil hadis ini. Nah, poin pertama yaitu baca dengan baik dan benar setiap katanya, harokatnya, panjang pendeknya, hurufnya, kemudian lancar, sehingga bacaan tersebut dianggap baik dan benar. Oleh karena itu nak, berusahalah untuk membaca buku yang ada di tangan kalian maupun buku yang di PDF tapi kalian salin di buku catatan kalian. Nah, usahakan itu berbaris, buat dia terbarisi. Nah, adapun bagi anak kami yang sudah mampu membaca dengan baik dan benar, maka walillahil hamdu, ya, milik Allah segala pujian. Nah, setelah kalian membaca dengan baik dan benar, dan ini merupakan tahap pertama, yang mana kalau tahap ini belum kalian lalui, maka belum bisa masuk ke tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, Ustaz anggap kalian telah melakukan tahap pertama dengan baik. Di tahap yang kedua, ya, baca dengan melihat penggalan kalimat. Satu penggalan kalimat itu bisa terdiri dari 2 sampai 5 kata. Nah, baca dengan melihat penggalan kata atau penggalan kalimat tersebut sebanyak 7 sampai 10 kali. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sekali lagi, namun dengan memejamkan mata. Berarti 7 sampai 10 kali dengan melihat, 7 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Satu penggalan kalimat terdiri dari 2 sampai 5 kata. Nah, setelah kalian melakukan tahap yang kedua, masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini kita lanjut ke penggalan kalimat berikutnya. Maka bacalah penggalan kalimat berikutnya sama 2 sampai 5 kata.
sebanyak 7 sampai 10 kali. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu membaca penggalan kalimat 7 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Ya, berarti tahap 2, tahap 3 sama, hanya saja kita lanjut ke penggalan kalimat berikutnya. Nah, anggaplah kalian telah menghafal 2 penggalan kalimat. Nah, sebelum kalian masuk ke penggalan kalimat yang ketiga, nah, baca dulu dari awal sampai penggalan kalimat terakhir yang dihafal sebanyak 2 sampai 3 kali. Berarti sebelum masuk ke penggalan kalimat yang ketiga, maka baca dulu penggalan kalimat pertama, penggalan kalimat yang kedua, tanpa melihat. Nah, satu baru masuk ke penggalan kalimat yang ketiga. Yang kelima, begitu seterusnya sampai selesai. Artinya apa? Bila kalian sudah masuk menghafal penggalan kalimat yang ketiga, tatkala kalian ingin maju ke penggalan kalimat yang keempat, baca lagi dulu penggalan kalimat pertama, kedua, dan ketiga tanpa melihat, baru masuk ke penggalan yang keempat. Nah, kemudian bila kalian ingin maju ke penggalan kalimat yang kelima, nah, baca dulu penggalan kalimat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, baru penggalan kalimat yang kelima. Dan ini namanya metode maju mundur. Jadi sebelum maju, mundur dulu. Setelah mundur, maju. Setelah maju, mundur dulu. Habis mundur, maju lagi. Seperti itu sampai ya penggalan kalimat yang terakhir. Nah, jadi ini adalah trik atau teknik menghafal itu mudah. Metode ini memang butuh kesabaran. Jadi antum harus sabar mengulang, mundur, maju, mengulang. Namun efek positifnya adalah lidah antum terbiasa dan ingatan antum juga kuat. Ya, karena lisan, kemudian pikiran dan pendengaran itu mengulang-ulang. Apalagi maju mundur, sehingga apa? Nah, dengan metode ini, dan Ustadz telah menerapkannya sendiri, dan juga banyak murid-murid Ustadz menerapkan juga metode ini, dan mereka mampu menghafal hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya juga cukup banyak. Nah, jadi intinya nak, ya semua bisa hafal asal mau dan tahu caranya. Kemudian nak, ya wajib atas kalian menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan mukharijnya ya. Ini Ustaz tuliskan di sini biar antum ingat. Wajib atas kalian menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan mukharijnya. Ini dia. Nah, jadi wajib atas kalian menghafal satu hadis lengkap ya dengan sanad, matan, dan mukharijnya. Nah, sanad mungkin kalian sudah tahu, matan sudah tahu, mukharij itu apa? Nah, di sini ada berikan contoh ya. Ini sanad ya. Ini sanad, ini matan yang merah matan. Nah, kemudian ini namanya mukharij. Akhrajahu at-Tirmidzi, atau biasa kita ungkap dengan kata rawahut Tirmidzi atau rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Itu namanya mukharij. Nah, jadi juga ada hadis ya, ini sanad sampai ke Jubair bin Mut'aim. Ini matannya ya, sampai itu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Nah, ini mukharijnya, akhrajahul Bukhari fi sahihihi ya, dalam kitab sahihnya. Nah, jadi Ustadz mewajibkan atas kalian ya secara edukasi ya, sekolahan
atau secara mata pelajaran untuk menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya. Nah, kenapa? Karena dengan kalian menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya, maka ketika nanti kita masuk ke pelajaran hadis atau mustalah hadis lebih lanjut, kalian akan mendapatkan gambaran yang baik tentang ilmu yang kalian pelajari ini. Sehingga satu hadis ini yang kalian hafal ini bisa membantu kalian. Satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya yang kalian hafal ini akan memudahkan kalian dalam proses belajar selanjutnya. Ya nak, jadi saya ulangi sekali lagi ya, ini ingat kalimatnya wajib ya atas kalian menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya. Meskipun Ustaz tidak meminta kalian menyetorkan kepada Ustaz, namun ini harus kalian lakukan, karena ini akan membantu kalian nantinya ketika menghadapi berbagai macam persoalan terkait dengan ilmu hadis ini. Na'am, barakallahu fikum. Saya berdoa semoga kalian mampu menghafalnya dan semoga Allah menggerakkan hati kalian untuk menghafalkan hadis ini. Ya. Nah, kalau kalian memang mau menyetorkan kepada Ustadz, ya nggak masalah, ya. Boleh juga kirim secara japri kepada Ustadz hadis yang kalian hafal tersebut. Nah, dari mana kalian mendapatkan satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya itu? Download kitab 9 Imam. 9 Imam. Nah, cari, ya kan? Di sana ada Sahih, ya, Bukhari, ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Abu Dawud, kemudian ada Sunan Tirmizi, ada juga Sunan Nasa'i, ada juga Sunan Ibnu Majah, ada juga Musnad Ahmad, ada juga Muwatta Malik dan Sunan Darimi. Nah, ini nama-nama ya kitab 9 Imam atau Kutubut Tis'ah, kitab 9, yang 9, kitab ini yang 9. Nah, ini juga nak, ya kalian harus menghafal ya. Menghafal nama-nama kitab 9 Imam ini. Karena memang ya sebagai pelajar ilmu hadis memang harus kenal dulu dengan 9 imam ini. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ad-Darimi. Nah, dan kalian harus hafal nama kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik dan Sunan Ad-Darimi. Ya, dan ini kalian harus hafal namanya dan juga tahu penulisan secara bahasa Arabnya. Jadi hafalkan namanya dan tahu mampu juga menuliskan nama-nama kitab ini dengan bahasa Arab. Nah, ini harus kalian lakukan. Karena sebagai pelajar hadis harus menghafal nama-nama dari imam-imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Rahimahumullahu jami'an. Ya nak. Nah, kalau begitu kesimpulan di pembukaan ini, ya, kalian hafalkan satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya. Dan yang kedua, kalian cari hadis itu di kitab 9 Imam, silakan bebas pilih mau dari riwayat siapa terserah, ya, dari 9 imam ini terserah, pilih mana yang paling pendek, pilih silakan. Bagi yang mau setoran sama Ustaz silakan kirimkan voice note-nya ke WA Ustaz, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian hafalkan nama imam dan kitab dari imam yang 9 ini. Semoga kalian dimudahkan dalam menguasai pelajaran ilmu mustalahil hadis ini. Baik nak, kita masuk ke pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang khabarul ahad. Nah,
Di pertemuan yang lalu Ustadz menampilkan dalam bentuk word ya, dalam bentuk word seperti ini, tulisan yang seperti ini ya. Nah, sehingga berbaris Ustadz bisa mengetik apa yang Ustadz inginkan di sini. Nah, jadi di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang pembagian dari hadis-hadis ahad. Ya, pembagian dari hadis ahad. Nah, dan sekarang ya kita masuk kepada kesimpulan dasar dari hadis ahad yang telah digambarkan oleh pentakrib ya, yang membuat buku ini sedemikian rupa. Nah, kesimpulan dasarnya khabarul ahad ini binisbati li'adadi turuqihi, berdasarkan jumlah jalurnya ini terbagi 3 ya. Yang pertama adalah masyhur. Masih ingat masyhur itu apa? Yaitu yang meriwayatkan di setiap tobaqotnya itu minimal 3 dan sampai batas di bawah 10. Yang kedua aziz, yaitu di setiap tobaqotnya minimal 2. Kemudian gharib, ini di setiap tobaqotnya minimal 1 ya, yaitu hadis diriwayatkan oleh 1 rawi saja. Dan memang ini dia gharib ini memang dia kan terbagi 2 kan. Ada yang gharib mutlak, ada gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu gharib bersendirian sanad itu dari sisi sahabatnya saja. Jadi sahabat yang mendengarkan dari Nabi cuma 1 orang, yaitu di contoh yang sebelumnya yaitu hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, bahwasanya yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat itu sahabatnya cuman Umar bin Al-Khattab yang mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga gharib nisbi, yaitu yang bersendirian sanadnya itu di antara sanad itu ada 1 atau 2 atau 1 yang dia bersendirian di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini telah berlalu penjelasannya. Baik, nah untuk lebih enak masalah gharib ini Ustaz dapatkan contoh. Ya, ini contohnya. Ini Ustaz ambil yang mana mukharijnya adalah Imam At-Tirmidzi. Nah, ini sanadnya. Ini kita ambil contoh hadis gharib ya. Haddatsana Qutaibah. Ini tapi yang gharib yang mana? Gharib yang nisbi. Haddatsana Qutaibah. Haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Abi Imran Al-Jauni an Abi Bakr ibni Abi Musa Al-Ash'ari qala sami'tu Abi Bihatrah Al-Adwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf faqala rajulun minal qaum rasul hayati anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu qala na'am faraja'a ila ashabihi faqala aqra'u alaikumus salam wa kasara jufna sayfihi fadaraba bihi hatta qutila qala Abu Isa. Nah, Abu Isa ini adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau kunyahnya itu Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi. Ini beliau. Nah, kata Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun gharib. Nah, ada kata gharib. Nah, lihat. Ini gharib yang nisbi. La na'rifuhu illa min hadithi Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali melalui jalur hadis Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini dia bersendirian
dalam meriwayatkan hadis dari Abi Imran Al-Juni, kemudian dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, nah, dan seterusnya. Berarti di sini bersendirian, satu orang aja. Nah, Imam Tirmidzi ya mungkin sudah melewati masa tabi'ut tabi'in. Maka kalau ini misalnya Qutaibah tabi'ut tabi'in, kemudian Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai adalah seorang tabi'in, maka tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Imran Al-Juni, dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, nah Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini bersendirian dia. Nggak ada yang meriwayatkan hadis dari Abi Imran Al-Juni di tingkatan Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai kecuali hanya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ini namanya gharib. Nah, barakallahu fikum. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, ini kesimpulan dasarnya. Ini dia. Kemudian kita masuk, bila dilihat khobar ahad dari sisi kuat dan lemahnya. Nah, ini terbagi lagi. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul artinya apa? Ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang kebenaran pembawa beritanya ini kuat, tarajjah, kuat, ya, tarajjah, dikuatkan, dicondongkan. Berarti apa? Condong diterima, dikuatkan untuk diterima, makbul. Adapun yang mardud, malam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang ya kebenaran pembawa beritanya ini lam yatarajjah, tidak dikuatkan, tidak dicondongkan untuk diterima, alias ditolak, mardud. Nah, yang makbul apa hukumnya? Hukmuhu wujubul ihtijaji wal amali bihi. Nah, wajib berhujjah dan mengamalkannya. Adapun yang mardud, yang tertolak, hukmuhu la yuhtaj, tidak dijadikan hujjah bihi dengan hadis tersebut, wala yajibul amalu bihi, dan tidak boleh ya, tidak boleh, tidak wajib mengamalkannya, dan enggak boleh mengamalkannya. Nah, baik. Maka kalau hadis itu tertolak sudah jelas. Intinya kita tolak. Ya, tidak dijadikan hujjah, tidak boleh mengamalkannya, dan tidak boleh kita membenarkannya. Adapun berkaitan dengan hadis yang diterima, nah ini terbagi lagi. Nah, yang pertama terbagi dilihat dari sisi binisbati li maratibihi. Nah, pembagiannya dari sisi ini maratibnya, yaitu tingkatannya, kedudukannya. Baru yang kedua ada pembagiannya dari sisi lil amali bihi au adamil amali bihi. Nah, lihat dari sisi hadis itu diamalkan atau enggak diamalkan. Nah, jadi enggak semua hadis yang penilaiannya sahih, nah itu diamalkan karena ada faktor-faktor lainnya, dan ini memang pembahasan lebih dalam lagi. Namun ini sebagai kesimpulan dasar agar kalian tahu ya kelanjutan dari ilmu ini, bahwasanya ada hadis yang memang dia itu secara periwayatan ya la ba'sa sahih, namun karena ada hadis yang lain yang mungkin menyebabkan hadis yang pertama itu tidak diamalkan, karena mungkin dia mansukh ya, terhapus hukumnya, atau atau hadis tersebut menyelisihi hadis yang lebih sahih, nah, dan lain sebagainya. Itu nanti dari sisi apakah dia diamalkan apakah tidak. Dan memang ini menghukumi ulama ya, bukan seperti kita ini hanya orang-orang yang pembelajar, tapi ulama yang menghukumi hadis ini sahih tapi nggak diamalkan, hadis ini sahih diamalkan, tuh ulama ahli hadis. Nah, kemudian ya yang berikutnya yang tadi dilihat dari tingkatannya. Nah, maka ada namanya sahih, ada namanya hasan.
Nah, tadi di sini Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Nah, berarti apa tingkatannya? Hasan. Berarti tingkatan level 2. Tingkatan yang kedua dia. Naam. Tingkat pertama sahih namanya, sahih. Ya. Nah, ini sahih. Sahihun. Hadis ini sahih. Nah, sahih itu ulama bagi ada dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Maksudnya apa sahih li dzatihi? Ini sahih secara mutlak. Memang secara mutlak ini sahih. Nanti akan ada penjelasan apa itu hadis sahih. Namun saya ingin jelaskan kepada kalian bahwa yang dimaksud dengan sahih li dzatihi yaitu adalah dia sahih secara mutlak. Adapun sahih li ghairihi, nah sahih li ghairihi ini artinya pada dasarnya hadis ini hasan. Namun karena ada jalur lain yang sama-sama hasan hadisnya, ya, tapi matannya sama, namun jalur periwayatan berbeda-beda. Namun semua jalur itu hasan, sehingga hasan tambah hasan tambah hasan tambah hasan jadinya sahih. Namanya apa? Sahih li ghairihi. Nah, adapun hasan li dzatihi, nah ini maksudnya apa? Hasan secara mutlak. Nah, apa itu hadis hasan? Nanti akan ada penjelasannya. Ya, Nak. Nah, adapun hasan li ghairihi maksudnya apa? Pada dasarnya hadis ini dhaif. Jadi dhaif tambah dhaif tambah dhaif tambah dhaif. Nah, maka dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, seperti itu dia. Nah, memang nanti perinciannya akan ada di buku kita ini. Baik, anak-anak Ustaz rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di penghujung dari penjelasan Ustaz ini, Ustaz ingin mengingatkan kepada kalian untuk terus mengingat kembali istilah-istilah, ya. Yang pertama yang Ustaz ingin tekankan kepada kalian, sebelum kita lebih lanjut ya pembahasannya. Nah, kalian juga berupaya bagaimana terus mengingat, ya. Saya buat di sini, teruslah mengingat istilah penting. Yang pertama definisi, yang pertama arti dari ilmu hadis itu sendiri apa? Ingat. Kemudian yang kedua, ya, pembahasannya. Pembahasan ilmu hadis itu apa? Dan yang ketiga, buah belajar ilmu hadis ini apa? Kemudian tahu makna hadis. Makna hadis, ya. Kemudian apalagi? Makna sanad, makna matan, makna asar, kemudian makna khobar, kemudian makna muhaddis, kemudian, ya, makna khobar ahad, kemudian makna khobar bukan khobar ahad dulu, khobar mutawatir, kemudian makna khobar ahad, kemudian nanti makna masyhur, ya. Ini kan bagian dari hadis ahad, ya. Kemudian makna aziz, kemudian makna gharib. Nah, baik. Jadi, 14 istilah ini coba kalian hafalkan. Juga ya berusaha, terserah mau kalian hafal, mau kalian ingat-ingat nggak masalah. Namun kalau berharap ya kalian hafal. Karena emang ingatan itu semakin diasah semakin bagus. Jadi semakin kalian banyak menghafal sebenarnya semakin bagus. Tapi ingat tadi ya, tahu caranya. Dan harus sabar, dan memang ada ujian saat kita menghafal itu. Nah, terserah sih mau kalian hafal, mau kalian ingat-ingat, terserah. Ya, yang jelas berusahalah 14 istilah ini kalian ingat-ingat baik-baik. Ya. Ini merupakan kesimpulan dari pelajaran kita sampai dengan pertengahan semester ini.
Ini kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Bila kalian mampu mengingat 14 istilah ini, ya maka sebenarnya kalian telah menguasai dengan baik pelajaran ilmu hadis untuk pertengahan semester ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz ingin ingatkan juga sekali lagi bahwasanya ya berkaitan dengan ujian, saya ingatkan sekali lagi nih anak, berkaitan dengan ujian praktek ya. Ujian praktek kalian adalah menulis rangkuman ya, rangkuman atau bukan rangkuman sebenarnya. Ya, mengumpulkan catatan ya, mapel mustalah hadis dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, pertemuan 9 September 2020. Ini dia nak ya. Jadi ujian praktek kalian ini dia, mengumpulkan catatan mapel mustalah hadis dari pertemuan pertama sampai pertemuan 9 September, dan dikumpul paling lama itu adalah tanggal 19 ya. Kumpul paling lama tanggal 19 September 2020. Nah, mungkin ini nak yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian, dan Ustadz berharap ya kalian nanti fotokan catatan kalian ini, kalau bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner dan kirim dengan format PDF ya. Ustadz nggak mau dengan format gambar. Jadi yang saya terima itu yang dikirim dengan format PDF. Jadi kan itu kan banyak catatan kalian, ada mungkin berhalaman-halaman. Nah, Ustadz mau kirim dengan format PDF. Ya nak, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, usaha kalian, istiqomah kalian di dunia dan di akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.